pemerintah menjadi ruang untuk bersama kita. Jadi koordinasi dari sini. Jadi jangan berpikir karena saya penyuluh pertanian berarti yang saya urus itu padi, jagung, tomat, cabai. Kalau babi dengan mente kita tidak urus, tidak. Di dalam wilayah memang kalau semua sektor ada kita harus pantau, kita harus aman. Berikut. Penyuluh masyarakat tani anggap sebagai itu bulan teknologi. Dia kena tahu. Jadi apakah kita mampu merefleksikan kita sendiri bahwa saat ini saya sudah penyuluh yang terampil atau penyuluh yang ahli atau penyuluh tani? Sampai di mana kita sekarang? Oke lah yang baru lulus P3K itu memang mereka pemula. Tapi orang-orang yang sudah mungkin belasan tahun, ya, dijuluh apa? Apakah penyuluh media, penyuluh terampil, penyuluh utama, seperti apa posisinya? Ya. Nah itu kita mesti refleksi dulu, sehingga kita antisipasi. Nah kalau kita ada batas refleksi, bahwa saya masih sampai segini, maka bagaimana kita mengasah tombak itu menjadi lebih tajam, bersih, kemudian kita mampu menjawab keluhan-keluhan. Nah kerja kita ada di situ. Kerja kita ada di situ. Kita kan tidak pajak sawah juga, atau tidak cangkul di kebun, kan tidak. Kita hanya beri pemahaman. Kita hanya mengisosialisasikan penyuluhan. Bapak, kalau mencangkul itu begini, kalau menanam padi itu begini. Ya supaya dia jangan kena hama penyakit ya begini. Kalau ada hama penyakit, obatnya ini. Kan begitu kita punya tugas. Nah kalau sudah beritahu, dimonitori. Dia sudah lakukan atau belum? Nah kalau dia sudah lakukan, sejauh mana hasilnya? Pasti ada yang kurang-kurang. Nah kita lihat, buat kajian yang kecil. Oh kurangnya di sini, berarti kita harus perbaiki di sini. Ya. Syukur kemarin ada satu kelompok pengukuhan di Desa Manu yang saya kirim Pak John dengan Pak Lili di sini untuk melakukan. Artinya bahwa saya melihat ada dampak ketika kita sampaikan bahwa hingga saat ini beberapa tahun atau kurang 5 tahun bagaimana pengukuhan kelompok itu terjadi karena tidak pernah ada pengukuhan lagi. Makanya kita perlu database yang pasti. Semua program turun nyantolnya ke simbol. Ya. Terus lalu ketika kelompoknya itu tidak terlaksana, maka dia akan ditolak. Kasihan. Nah, apakah di lingkungan kita atau di kecamatan wilayah kita itu semua segmen petani itu sudah terakomodir dalam sebuah kelompok tani atau tidak? Itu juga perlu deteksi. Memang kita juga harus akui bahwa banyak juga kelompok-kelompok karena kepentingan tertentu. Kemudian ada kelompok ini, ada kelompok itu, ada kelompok tidak apa-apa. Tapi disitulah tempat penyuluh untuk bagaimana menetralisir, mengatur manajemen kelompok itu sehingga semua itu masuk dan dia berada dalam lingkaran bahwa profesinya memang benar-benar petani. Ya, ada kelompok ya karena ingin menerima bantuan lalu akhirnya dia dibentuk. Nah, tugas penyuluh itu menetralisir. Memang intervensi itu banyak dari segala arah. Berarti maksudnya dari sekarang, paham ya? Dari segala arah masuk itu. Kemudian, dan saya lihat dari 4 bidang yang ada di dinas, hampir rata-rata kelompok ini nama yang sudah pernah ulang terus kelompok ini. Mungkin ada yang baru dia, tetapi lebih banyak itu nama yang ada dan berulang-ulang. Apa kelompok ini saya cuma itu saja, Pak. Karena kita juga masih merasa ada kelompok kami kaki mau kelompok ini. Kemudian sebuah kelompok karena kayak gue, kan kelompok ini kamu tidak, gitu. Salah satu di kantor kelompok itu berkembang adalah pertamanya jumlah anggotanya. Benar ya? Pak Anissa. Salah satu indikator. Kelompok itu anggotanya bertambah dari 10 menjadi 15, 19 menjadi 2. Itu salah satu. Yang kedua, dia selalu ada rapat-rapat. Betul. Selalu ada rapat-rapat di dalam kelompoknya itu untuk mengupdate seluruh atau mengevaluasi kegiatan. Selalu ada rapat-rapat. Kemudian selalu ada aksi-aksi. Ya, harus ada aksi-aksi. Selain tugas pokok sebagai seorang petani tanam atau budidaya apa atau pelihara apa begitu. Tetapi selalu aksi. Aksi itu seperti apa? Ada gotong royongan di situ, pekerja gabung sama-sama itu aksi. Nah, masih ada nggak tidak? Kemudian
kita lihat bahwa memang akhir-akhir ini seperti Pak Pernah sampaikan, tensi atau intensitas pikiran itu sepertinya meredup. Ya Pak Pernah, sepertinya meredup. Sebenarnya kita tidak boleh terpengaruh dengan dinamika urusan politik yang ada di nasional itu, karena politik itu macam-macam. Mungkin karena krisis ekonomi, hama penyakit misalnya, kemudian bencana alam, penyakit itu kan tidak boleh mempengaruhi kita, karena kita sudah tahu dari dulu hingga sekarang kita dapat makan karena kita butuh makan. Jadi kita ini semua tidak tergantung kepada program pemerintah itu, karena dari tahun ke tahun bapak mama kita juga tertanam jagung, tertanam padi, kelapa, rubi, pisang, dan sebagainya. Memangnya itu berbeda, tidak. Sejauh mana deteksi Anda atau saudara-saudara penyuluh itu mampu tadi. Nah itu dibuktikan dengan laporan-laporan yang saudara-saudara buat tiap hari, tiap bulan saya baca. Nah, karena itu saya sedikit membaca bahwa dari bulan Januari sampai bulan Juni itu ya tidak ada perubahan. Maksudnya ya kalau sudah fotokopi ya fotokopi sedikit. Makanya bunyi disposisi itu untuk diketahui kemudian dimonitoring betul data itu seperti itu. Nah, berikut tanggung jawab kita tentang bagaimana kita juga diintegrasi. Misalnya penyuluh juga menjadi admin ini, menjadi petugas ini, menjadi petugas itu. Sejauh mana tanggung jawab kita? Karena itu kemudian ada biaya yang digelontorkan langsung ke rekening teman-teman. Jadi itu sebagai bahasa tanggung jawab. Ini malah laporan fisik. Ada petugas statistik pertanian, ada petugas pupuk, ada lagi hortikultura, ada lagi bagaimana, ada macam-macam ya. Ya kan? Ya. Itu kan walaupun sedikit dia punya kontribusi, tetapi bagaimana wujud tanggung jawab kita untuk mengadakan fisik laporan Anda. Apa yang saudara kerjakan dari tugas yang diberikan oleh saudara. Nah itu juga saya belum terlalu melihat. Sehingga para kadit itu kesulitan. Dia harus minta berulang-ulang, teman-teman tolong laporan, tolong ini berulang-ulang. Ya, berulang-ulang itu. Nah itu juga saya masih. Ya, tadi Pak Pernah sudah sampaikan, mungkin juga ada banyak faktor, termasuk mungkin pimpinannya atau kepalanya, ya itu memang berpengaruh. Tetapi kita harus selalu positif thinking, berpikir positif. Ini saya tidak perlu lihat itu dari siapapun yang menjadi kepala, tapi itu tugas saya. Begitu. Ya. Nah, dalam berpendapat hari-hari berdiskusi tentu ada perbedaan pendapat. Nah, tapi kita harus anggap sebagai hal biasa, karena memang kita kepala yang macam-macam. Lahir 2 tahun berbeda, tanggal berbeda, sekalipun kembar ada perbedaannya. Jadi itu kita terima sebagai sebuah anugerah yang memang berbeda. Ya. Nanti sebentar, saya beri kesempatan sebentar sore sepenuhnya itu kepada teman-teman. Makanya saya kemudian menyampaikan kepada teman-teman DPR Laran Buka, kita ikut ke sana ya. Mereka dengan senang hati. Di sini nanti tempatnya kalian berdiskusi. Jadi sebentar itu giliran kalian tok sendiri tanpa kami. Bagaimana mendesain sebuah diskusi yang berbobot ya. Kemudian harus ada kesepakatan. Laran Buka menyampaikan dinamikanya, Solo Selatan menyampaikan bagaimana. Kita yakin juga bahwa saat ini personalnya juga kurang, SDM-nya kurang. Di penyuluh Laran Buka itu begitu banyak, sementara di Solo Selatan mungkin cuma 2 orang, atau di Solo Timur juga pun 2 orang, atau tidak 5, 4 atau dan sebagainya. Tapi itulah kenyataan yang tetap dituntut. Kita harus mampu melayani wilayah yang sudah kita geluti. Kita sudah bersama koordinator penyuluh wilayah Solo Timur Kasim dengan ada dia harus mampu membuat pelayanan urusan pertanian kepada seluruh wilayahnya, seluruh desa yang ada di sini, minimal berapa 10 atau 11 juga di lain tempat. Kemudian kita tidak perlu terpengaruh dengan saya berdesa ini, dia punya di sana, berbuat begini, itu perlu terpengaruh. Bagaimana aku punya konsep saya punya kelompok ini dengan kira-kira karakter kelompok ini, apa yang saya mau bangun di sini, masing-masing tidak perlu terpengaruh. Kemudian kita ajak
Pak, kita buat tanam tabur ampot misalnya, Pak, kita biara ayam kampung atau apapun, burung puyuh atau puyuh kan, itu misalnya contoh. Nah itulah kredit poin yang akan saudara peroleh. Nah itu sangat berhubungan langsung dengan bagaimana penilaian terhadap kinerja saudara. Kemudian berdampak kepada kredit poin dan seterusnya. Mudah sekali sih. Jangan sampai kita menghadapi satu persoalan bagaimana saya ini pangkat 3B terus kapan saya 3C dan lain sebagainya, sementara referensi ataupun materi-materi yang saya miliki terbatas. Ya, karena anak-anak tidak kreatif aja. Begitu Ibu Nea. Kalau dulu Ibu Nea itu tenaga TR kan sekarang sudah P3K. Termasuk juga Ibu Yeni sejak TNI sudah punya berprestasi. Saya menjadi kepala bidang SDM itu 2 tahun. Urus korporan ini apa sih kan, makanya saya tidak perlu perkenalkan diri, saya selalu mengatakan bahwa bagaimana kita bekerja kemudian berorientasi prestasi. Minimal Pak, prestasi oleh kita punya kelompok atau di desa kita sih. Orientasi berprestasi mengerti? Dan itu beberapa teman sudah pada masa itu menerima dan diterima langsung dari Presiden di Jakarta. Nah sekarang sudah tidak mengarang lagi Pak Koordinator ya. Ya. Kemudian Pak, kita mengalami kesulitan tentang personalitas. Hingga saat ini bidang penjualan itu hanya di komando itu Pak Lili yang sebagai seorang jakpro. Itu juga memang berkurang. Dibantu oleh teman-teman kajian. Sehingga apa yang kita peroleh hari ini, saya akan menerangkan itu pada posisi kita saat program. Ya, itu baru saya masuk tentang kinerja. Nah, sekarang saya masuk ke dinamika. Dinamika itu artinya gejolak ataupun proses peristiwa. Satu tidak suka dengan satu, lalu satu gosip yang satu, atau yang mumpung cuma gosip saja, jangan sampai fitnah. Gitu. Ya, ini yang hormatin saya ingin cari teman-teman. Jadi Pak Koordinator mungkin bisa difasilitasi sebentar. Bagaimana formasi-formasi terbaik tentang struktur kepenyuluhan. Saya dengan tanda petik struktur kepenyuluhan itu artinya bahwa mulai dari BPP naik ke kepala koordinat di kelompok jabat fungsional yang ada di kabupaten, kemudian hubungannya dengan bidang yang mengurus kepenyuluhan. Ya. Karena nanti pada hari tentukan ini salah, besok salah. Dia begini, dia tidak itu begini, dia itu begini. Sehingga saya memberikan ide begini. Jadi beberapa kali saya berdiskusi dengan teman-teman baik Pak Willy, Pak John, kemudian Pak Syed sebagai penanggung jawab personalia, dan juga beberapa teman penyuluh yang saya anggap mungkin sudah sepuh tadi. Nanti begini saja. Saya akan menentukan kelompok Jakarta. Yang pertama ya, kelompok artinya sudah tahu bahwa nanti tahun 2024 itu akan ada reposisi dan itu sudah digarap. Jadi itu reposisi tidak boleh diganggu. Itu kan haknya kepala dinas dan kepala bidang penyuluh termasuk Pak Syed. Dengan melihat dinamika ataupun pertimbangan-pertimbangan lain yang logis masuk akal. Tetapi tentang kelompok jabatan fungsional yang di kabupaten, ini demokratis, yang melemparkan demokratis. Nanti di program itu ada sesi yang namanya kita dari BPP semua. Ingat baik-baik, Larang Duka, Solo Timur, Solo Selatan, Solo Barat, ini masih di sini. Nanti saya buka forum untuk mengusul yang terbaik untuk mendukung PPJ Wisata. Nah, saya ingat barangkali. Ya. Nanti kita akan menemukan beberapa nama. Ya, tentu dengan kualifikasi yang disepakati atau yang dirasa bahwa memang yang bersangkutan ini pantaslah kita percayakan sebagai koordinator. Dan setelah itu kita putuskan di program. Nah hasil itu yang akan saya SK-kan. Sehingga ketika kalian mengurus, kalian pilih sendiri. Ya tidak ada nama-nama. Ya. Bagaimana kriteria itu ada teman-teman yang tahu. Ya.
baik itu secara umur, usia, senioritas, kepangkatan, kemudian pengalaman dan lain sebagainya. Itu teman-teman yang paling tahu. Dan itu saya minta pada saat program. Siapa dari BPP ini, misalnya Solo Selatan mau putus satu, aku mau kasih nama. Ya Pak Koordinator ya, nanti kita sharing itu, kita tahu. Jadi paling tidak ada 19 nama. Ya, harus satu bisa satu orang, jangan 2 orang, nanti kalau banyak. 1 orang mau rekomendasikan siapa. Ya. Dari 19 nama itu nanti kita vote lagi. Dikaji. Lebih dari 12. Oke. Baik. Kalau 12 kita juga kekurangan tenaga lapangan nanti. Iya. Jadi saya butuh mungkin di kabupaten itu paling banyak 3 atau sampai 5. Ya. Nah, nanti dari 19 nama itu kita vote menjadi 5. Ya. Itu baru kita bersepakat bersama. Ya. Pak, kami dari DPP Selatan mengusulkan Ibu Tere, Tere Solo. Bisa. Ingat ini serius ya. Sehingga itu berdasarkan sepakat, itu demokratis. Sehingga besok-besok saya ngomel lagi. Oh Pak, dia harus keluar. Ini harus keluar, dia tidak boleh di sini. Lalu alasan apa? Kan kita ini tidak bisa menilai sebagai atas pribadi ketidaksukaan atau like and dislike itu. Makanya saya ambil langkah ini supaya kita sama-sama bersepakat. Programnya nanti Pak Koordinator Mekaus, Pak Yunus, mungkin tanggal 1 ya, tanggal 1. Dan itu mana Solo Timur, Solo Selatan sudah ada? Nah, Solo Barat sudah ada betul? Oke, ya. Sekali lagi saya ingat, jadi siapkan seluruh penyuluh yang ada di Flores Timur, kalian berteman, ada grup Koranto di situ tuh yang cukup dinamis juga di grup itu. Tidak boleh ada komentar ini, karena nanti kita bersepakat. Pak, nanti kita putus koordinator. 1, 2, 3, 4, 5. Setuju selesai. Baru jatuh. Besok saya balik sekarang. Koordinator. Tentu dengan segala kriteria yang menurut cara pandang teman-temanku itu cukup dipertanggungjawabkan, punya kredibilitas, ya, punya visioner, visi, punya kemampuan termasuk kemampuan IT, kemampuan menguasai regulasi dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan mengakomodir kesejahteraan dalam kaitan dengan urusan personal kepekerjaan. Seperti itu ya. Itu penting sekali. Sehingga besok-besok kita, kalau siapa yang komentar, ya memang aku tahu tidak ikut proses kemarin. Ya, begitu ya. Setuju? Saya ulangi lagi. Setuju atau tidak? Setuju. Sudah lapar belum? Belum toh? Oke. Jadi begitu. Karena apa? Sekarang itu juga ada 2 segmen kepegawaian, penyuluh yang penyuluh yang PNS dan penyuluh yang P3K. Hanya beda nama Jo, bajunya berbeda. Sama-sama pegawai Republik Indonesia. Ya, sama-sama pegawai Republik. Termasuk di situ ada THR-nya pegawai Republik Indonesia. Karena semua negara mengeluarkan untuk membayar orang penggaji. Sama, tidak ada beda. Ya. Ya. Oke ya, setuju ya? Oke. Kemudian nanti pada saat ada reposisi itu kan tidak perlu pakai disono, kau di sini, tidak. Itu kan kita melihat dinamika, tentu kan akan berdiskusi yang terbaik itu seperti itu. Karena tidak bisa nantinya ini dengan apa kita sini juga karena begini tidak bisa seperti itu. Kalau saya ini semua akan begitu. Nanti Ibu Dokter Nani bilang Pak saya suami ada di Palu, jadi saya di Palu, jadi tidak bisa seperti itu juga. Yo kalau semua perlayan begitu bagaimana? Artinya tidak objektif lagi. Ya. Memang kita juga tahu begitu jadi PNS kan menandatangani bersedia ditempatkan di mana saja.
Begitu sampai di Solo, Pak Koordinator, Pak Johan saya pindah ke dalam tugas. Mana? Ada tuh. Ya, ada. Kalau cuma lokasi saja kau sudah persoalkan, bagaimana kemampuan kau? Ya. Zaman sekarang ini laki-laki perempuan tidak beda. Ya. Perempuan saya sudah minum arak ini beda apa dia? Pak Ketua betul ya? Kalau tidak minum arak, tidak fun katanya. Sekarang sangat tidak ada beda. Padahal itu diperjuangkan ini sejak tahun sebelum merdeka. Lalu sekarang kau di Solo, kau bilang, tapi tidak bisa di Solo. Itu dia. Memang segala fenomena bisa terjadi di wilayah kita, hal-hal non teknis selalu ada. Tapi bagaimana kita arif menyikapi itu? Ya kita jangan terbawa, terprovokasi begini dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian itu akhirnya mendukung alasan kita bahwa Pak Jun kita pindah kan? Atau Pak Willy saya pindah. Bagaimana? Jadi tidak ada yang diperlakukan spesial dalam posisi itu ya. Tentu kita mempertimbangkan soal jarak, soal mungkin histori, soal lain sebagainya, senior terhadap junior ya Pak Koordinator lah. Kemudian yang senior membimbing yang junior, bagaimana membawa dia sementara. Karena pasti penyuluh P3K ini memang beliau sama sekali, karena ya begitu. Kecuali penyuluh P3K yang seperti Bu Yeni yang itu orang sudah makan. Maksudnya ya macam kayak orang ini kan kosong mesti. Apalagi mana Rina, kalau Marina, mana Rina? Kemudian, nah ini P3K terakhir, generasi terakhir, generasi terakhir. Nah, artinya kosong sama sekali. Bagaimana dia harus melakukan perannya sebagai seorang penyuluh sesuai dengan formasi yang dia terima atau dia pilih. Nah, tugas yang senior memberi dia isi. Beri dia otak isi dia, Pak, kira-kira begini, kerja begini. Di sana itu ada petani dan kelompok yang begini. Tokoh-tokohnya orang-orang seperti ini dekatilah. Supaya penetrasi kegiatanmu itu menjadi mulus, lancar, tidak dapat dukungan. Begitu. Jangan kalau maju, wah di sana tuh orangnya begini, tidak lah bagaimana? Kapan kita maju? Kalau kita bisa ada ruang kalau gitu, engkau mengundurkan diri dari P3K, ayo. Supaya kau terbebaskan dari semua yang kau tidak mampu itu. Itu tidak mau juga tuh. Isok jadi kali mengundurkan diri. Para orang mimpi sudah sekian tahun. Kapan saya bisa diangkat sebagai 3K? Kapan saya bisa diangkat sebagai CPNS? Tapi harus kontribusinya sebanding. Ya. Karena negara mengeluarkan biaya untuk membiaya kita. Minimal kita harus punya cara berpikir tentang kontribusi terhadap apa yang sudah dibayar. Ya, teman-teman Kadis, Pak Kadis sini. Ini semua pegawai desa. Gua belum ya. Pak Kadis nyari ibu atau non-mana? Ibu. Lebih banyak ibu ya. Kalau Pak Kadis ada di tentara, ibu juga senang. Kebetulan penyuluh itu kan ibu semua. Hari ini mereka tinggalkan suami untuk bisa tidur di Menan. Itu saya melihat sebagai sebuah pengorbanan yang cukup, bahwa karena solidaritas, militan terhadap profesinya, dia bergerak untuk meninggalkan keluarga satu malam untuk bergabung dengan teman-teman di Solo. Bagaimana dia bisa berdinamika dengan teman-temannya di Solo. Nah, itu contoh. Dia termasuk Ramadan datang di sini adalah sebuah dukungan yang luar biasa dari pemerintah desa setempat untuk kita yang kebetulan ada di sini, diberikan tempat di sini. Begitu. Saya lagi Pak, agak banyak sih ya. Ya. Ya, itu beberapa hal yang saya sudah sampaikan. Kemudian, ya, yang ini. Kemudian saat ini kita sudah memasuki musim tanam Oktober Maret ya, atau musim hujan sudah mulai tiba.
bagaimana teman-teman harus aktif mendampingi petani-petani, karena mereka sekarang ini pasti kekurangan benih, pasti kekurangan misalnya saprodi, pupuk dan lain sebagainya, itu benih. Nah, di media juga saya bicara bahwa sebaiknya gunakan benih lokal, karena benih lokal tentu dengan segala keunggulannya ya. Nah, kita terima benih-benih itu kecuali memang dari sana sudah terprogram demikian, pengembangan jagung ini maka benihnya harus ini, komposit, hibrida, bisi dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu tugas kita yang utama sebenarnya. Bagaimana kita mendampingi petani-petani yang tidak dalam program itu, dan itu kita rekomendasikan tetap menanam benih lokal. Karena produksinya juga tidak kalah saja, hanya saja perlakuan saja mungkin kita kurang. Nah itu di teman-teman saya harus bisa memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat. Tidak perlu beli benih lagi sementara teman-teman pakai benih itu cukup bagus. Ya. Karena kita makan jagung juga, jagung hibrida lebih enak dari jagung lokal. Ya, nah. Kalau ada petani yang mau menanam benih jagung pulut misalnya, didampingi, fasilitasi dia. Ya. Sekarang itu benih jagung pulut itu tersedia di kelompok tani tawa gere di Sabu. Kalau di Bapak kami diskusikan Jumat itu ada benih jagung yang ungu itu juga ada. Nanti di itu juga di sini. Bagaimana mendampingi? Bagaimana teman-teman juga harus mampu memonitoring rilis-rilis BMG. Ya. Rilis-rilis BMG yang disebarkan itu ya, menjadi acuan bagaimana dia tanam kapan atau bagaimana dia punya pola tanam yang menghadapi menurut rilis. Kemarin kita ini kemarau panjang, tetapi saya selalu bilang, Ibu Dokter itu penantang saya, Pak Kadis ini tidak hujan lagi, tidak Ibu. Karena kearifan lokal di sini masih banyak. Yang pertama, orang bisa berdoa minta hujan. Novena banyak doa pasti hujan turun. Lalu orang bisa buat adat minta hujan juga ada. Dan kemudian ternyata hujan 1-2 kali sudah ada. Betul ya Bu Dok ya? Nah, begitu. Karena kita yakin, karena kearifan lokal selalu ada dari dulu. Malah satu malam beli kita lapar. Tidak. Nah itu juga saudara-saudara sepakat. Sehingga jangan salah bimbing, jangan salah penting. Saya yakin bahwa kita jalan kemari juga banyak kebun-kebun yang sudah bersih, termasuk kebun BBB sendiri. Saya harap dengan Pak Haris datang dari lahannya bersih. Kasih mana kasih? Ya. Nanti saya itu pas jagung ini, pas jagung muda kita datang bakar jagung lagi di sini. Nah, jangan kau bilang nanti Pak Haris tidak mudah dari jagung sudah mati semua. Nah, itu kecelakaan. Iya. Kemudian teman-teman, jadi itu peran. Jadi pendampingan saudara itu bukan karena program. Tadi kalau tugas mendampingi petani biasa yang menanam hari-hari. Karena memang dia punya kehidupan dari situ. Itu tugas kita. Ya. Kalau ada program, kalau ada honor itu kan memang bantuan saja, stimulus saja. Kebetulan saja itu. Ya. Itu kebetulan. Jadi siapa yang dekat dengan petani, kemudian petani itu kemudian merasa membutuhkan dia. Jadi kalau ibu yang tidak kurang bisa ini Pak. Itu baru poin. Itu baru poin. Kalau Ibu Asri tidak ada, kami rasa bagaimana kan? Nah itu baru poin. Yang lucu. Ya, akhirnya kalau membimbing lain termasuk joget juga bisa tidak apa-apa. Bagaimana mendidik petani bisa berjoget dengan milenial sekarang? Nah, kan ada juga fakta ada juga. Dan itu saling benar. Ya itu. Benar ada. Nah, itu dia. Kemudian yang berikut, bagaimana koordinasi lintas BPP juga penting, ya. Bagaimana koordinasi dengan lintas BPP, terima kasih BPP dengan BP, mungkin bisa ditambahin, dikurangi di sini dan lain sebagainya. Informasi selalu berputar secara kondusif, Katakanlah kemudian Ibu Dokter Nanim ada satu kasus rabies di Larantuka, kemudian dia mengkonfirmasi ke Salur, sudah adakah gejala-gejala? Itu maksudnya. Sehingga antisipasinya itu lebih cepat. Katakanlah misalnya di Arnar Barat, tanya kepada Pagawai, Pak, apakah kita bisa dapatkan benih di sana? Ya kayak gitu. Nah ini kan, apakah sudah jalan? Saya harap bisa baca. Koordinasi lintas BBB. Nah.
Kemudian laporan-laporan, ya itu perlu menjadi perhatian. Jadi laporan-laporan itu tidak hanya sekedar buat, selalu koordinasi dengan pemerintah kecamatan setempat, bahwa saudara-saudara membutuhkan bahwa kami bekerja, kami hadir di sini. Mungkin sesekali apel hari Senin itu ada di kecamatan dan lain sebagainya, kemudian hari lain tetap bertugas di lapangan. Jadi BPP itu adalah kantor pelayanan konsultasi pertanian atau kantor pelayanan penerangan teknologi, itu ada di BPP. Walaupun dinamika perkantorannya itu lebih banyak di lapangan, tapi dia manis menjadi daya tarik. Bagaimana membuat masyarakat kami bisa mampir ke BPP, ya seperti itu. Karena dia membutuhkan. Memang itu hal klasik, tapi prakteknya jaringan masih belum terlalu maksimal. Sehingga tugas saya terus ngomong. Saya suka sekali kita turun kelompok, kita dimandingkannya bagus. Ada humornya, ada ceritanya, ada banyak. Karena ada humor di situ, ada makna-makna. Ya, ada tersirat. Bagus. Ya, dari kesempatan sore malam itu kesempatan teman-teman penyuluh KBP ini. Ya, nanti kami duduk di mana di luar situ, teman-teman kami mengatur di bawah komando atau di bawah panduan koordinator. Tentu teman-teman yang paling tahu. Ya, sehingga itu Pak Kodes harap ada poin-poin yang kita bawa ke program nanti. Ya, ya Pak Koordinator ya. Karena itu dicatat di program, termasuk yang tadi sudah dapat. Oke. Ya, saya kira itu beberapa poin kurang lebih 6 atau 7 yang saya bisa sampaikan pada awal pertemuan kita ini, dan saya berharap kita semua bisa terima. Ya. Karena cuma harus terima, karena saya bos, jadi saya harus ngomong, karena harus terima. Ya, kalau kalian tidak terima, berarti saya marah. Ya, tuh. Ya, jadi saya kira itu saja Pak Koordinator. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Kita boleh masih bisa feedback kalau ada yang saya lupakan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik, sekarang setengah 2. Setelah arahan Pak Kadis, kita break untuk makan siang bersama. Teman dari desa, dari dan setelah makan nanti beberapa akan ke JK, satu dua masih di sana, yang lain beristirahat sebentar di sini. Nanti sekitar jam 4:30 main-main sedikit di halaman ini, lihat nanti dipandu oleh Pak Kasim. Dan itu malam bersini. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir bersama kami. Ya, baik, untuk kita makan siang, Ibu Yani, antar kita dalam doa dulu supaya kita makan siang bersama. Terima kasih. Foto mereka juga Pak Kasih. Oh iya, tunggu. Nanti masuk di YouTube, like dan subscribe ya. Tidak boleh hanya nonton saja. Pak Karisma, mohon maaf Pak. Pak, bukan saya lupa. Sementara saya lupa satu. Itu Nona Sari. Ayah, saya lupa itu. Nona Sari itu juga harus selalu digunakan di BPP ya. Saya mohon sangat itu, Nona Sari harus selalu digunakan turun kelompok juga boleh bawa itu Nona Sari ya. Mohon maaf saya lupa tadi yang terakhir Nona Sari. Pada hari ini Pak Bupati sedang Nona Sari di kantor Bupati. Dia tadi melalui sekretaris menelpon saya, Pak Kadis Pertanian, saya bilang, Bapak saya sedang Nona Sari di Menanga dengan teman-teman penyuluh. Oh iya baik, silakan Pak sekali begitu. Jadi sudah. Jadi jangan lupa di BPP kelompok juga sosialisasi tentang Nona Sari. Ya, terima kasih. Pak Kadis hadir di tengah kita, Ibu dan Pak, yang bisa sekalian memperkenalkan diri untuk kami semua. Baik, kebetulan sekali ini ya. Ini namanya Ibu Sofi Rahma. Live khusus live. Hah? Kali ini terakhir bawah. Tidak bakalan penuh. Mau satu hari itu tidak penuh. Kebetulan beliau ada di sini ya. Hari ini ada kepentingan untuk dalam rangka mempersiapkan bimbingan
pengelolaan tanaman sorghum di 2 desa, satu di Solo Barat yaitu Oh iya. Besari, Besari ya, itu Ngalolo ya. Satu lagi di Airungan Barat, desa Limun. Apa? Tadi itu tidak jadi. Tadi live dulu. Jadi terima kasih Bu Surya. Bu Surya. Tadi kan? Tadi udah. Live tidak jadi. Jadi terima kasih beliau hadir di sini. Mungkin satu hal yang bisa beliau sampaikan. Kita beliau tidak sendiri, ada temannya juga namanya Pak Dwi. Ya. Memang urusannya di SD itu Balai Sertifikasi Instrumen Pertanian. Tapi kerjanya ya Nanti komen yang lain supaya tapi komen supaya saya tahu. Ibu Sob. Tapi komen supaya saya tahu. Baik, terima kasih Bapak Bukan Kadis. satu sembarang. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Kadis yang kami hormati, Bapak Kadis, teman-teman guru, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ibu semuanya, pada siang hari ini rasanya saya bangga sekali bisa sampai di sini Pak Kadis. Perkenalkan, saya Sofia Ratnawati, kami dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Saya membawa teman, penyuluh juga Pak Dwi Purmanto. Kebetulan maksud kami ke Flores Timur itu dalam rangka Foto dulu. pelaksanaan Tidak, Pak, bapaknya. Nanti kirim saya. Standar di Solo Barat dan di Adenara Barat. Ibu Yuni. Foto. Mungkin teman-teman penyuluh pernah dengar dulu kata balai BPTP, pernah dengar kan? BPTP sekarang sudah bertransformasi menjadi BPSIP, Balai Strategi Nasional Pertanian. Karena Badan Litbang sudah tidak ada lagi dengan Kementerian Pertanian, sudah bertransformasi menjadi Badan Standar Instrumen Pertanian. Badan Standar Instrumen Pertanian. Terus kita ada di 3 provinsi, di mana setiap provinsi biasa disebut dengan BSIP Nusa Tenggara Timur, BSIP NTB, BSIP Maluku, ya BSIP NTT. Nah, terkait dengan transformasi tersebut tentunya juga tupoksi kami juga berubah, di mana dulu kita melakukan kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan itu kita tidak lakukan lagi. Kita melakukan tupoksi salah satunya yang kolaborasi, harmonisasi, sinergi dengan instansi terkait, yang mana kegiatan itu merupakan salah satu tupoksi yang kita laksanakan nanti pada bulan pada tanggal 29 dan 30. Nah, saya rasanya bahagia sekali hari ini karena ini kunjungan kedua saya terutama di Flores Timur. Kunjungan pertama pada saat itu tahun 2019, beliau ini Pak Kadis masih di bidang kebunan ya. Nah, saya juga berbahagia, berbangga sekali karena salah satu teman SMA saya. Kami di SMA Negeri 1 Kupang ya. Favorit. Kalau misalnya apa? Masa SMA itu paling masa mantan sebentar. Baik, mungkin itu kenalan sedikit Pak Kadis dari kami berdua. Terima kasih sekali kami sudah bisa hadir di sini dan bertemu dengan teman-teman di sini. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih, kita lanjut dari makan bersama sekalian. Siap. Amin.
Lampu normal tuh? Itu. Dua. Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk makan siang. Izinkan saya memimpin kita doa dalam perjalanan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, Allah Tuhan yang Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala anugerah kasih, cinta dan penyertaan kepada kami semua yang telah Kau kumpulkan dari makan masing-masing, dari berbagai kesibukan kami, sehingga kami boleh terkumpul di bawah kantor DPP Lampung pada siang hari ini. Adalah momen yang sangat berbahagia untuk kami semua ya Tuhan. Semoga dengan kebersamaan ini Engkau menanamkan rasa persaudaraan, juga meningkatkan rasa tanggung jawab kami masing-masing terhadap tugas dan tupoksi kami masing-masing demi kemajuan pembangunan pertanian di wilayah kami masing-masing. Sekarang kami mohon ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas sidang yang sedang ini, agar boleh berguna bagi jiwa dan raga kami untuk melanjutkan karya kami di masyarakat. Kami berdoa juga untuk sanak saudara kami yang sedang melihatnya dengan penuh kasih sayang. Semoga Tuhan memberkati mereka dengan berkat-Nya. Kami berdoa juga untuk sanak saudara kami yang tidak menikmati makan pada siang hari ini. Semoga Tuhan memberikan mereka kesempatan. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hari ini makan Nona Sari Setia. No nasi, selagi Tuhan. No nasi, aman dan bahagia. Setelah Nona Sari kita bisa pindah ke samping nasi. Sari yang sebenarnya